teman-teman yang seneng dangdutan ya dangdutan. Dan bahkan kosidahan pun nanti bisa ya? Bisa. Ini supporter syariah. Supporter. Lagu apa ini kata dia? Yowis lagu kui, yowis direkam di salah satu studio di Jogja. Jadi ya lagu Korban Janji itu ternyata meledak. Dan bahkan sampai Via Valen itu pun menyanyikan sampai sekarang pun juga masih dinyanyikan banyak orang gitu kan. Meledak toh. Jadi kalau sepak bola pengen damai banyak-banyakin rabi gasih. Nikah muda. Jangan ikut pemerintah KB. PSSI kalau mau damain supporternya suruh nikah muda semua aja. And the game now. Selamat malam brother semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita di sini di channel yang mungkin akan membahas semua tentang liga-liga sepak bola, di mana sebenarnya sepak bola itu sangat banyak yang bisa dipelajari. Jadi keep support di channel ini. Jangan lupa untuk tetap subscribe, kemudian jangan lupa untuk share agar channel ini tetap bisa membahas semua tentang romantisme yang ada di sepak bola. Oke. Saat ini di masa pandemi ini mungkin salah satu bidang yang terimbas oleh pandemi ini adalah sepak bola. Kita tahu di mana pada saat ini sepak bola ini banyak dihentikan, sehingga kita pun juga pasti akan merasa yang insan sepak bola ini juga merasa sangat-sangat kesepian istilahnya kayak gitu. Jadi keep strong buat kita semuanya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga sepak bola ini kita kembali sehat lagi dan kita bisa menikmati lagi satu-satunya hiburan buat kita, satu-satunya yang bisa membahagiakan kita. Kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini akan berakhir. Gitu brother. Jadi dan malam ini kita mau membahas salah satu sisi dari sepak bola yang mungkin orang tidak akan pernah berpikiran bahwa di sepak bola itu ada suatu hal yang menarik yang bersinggungan dengan hal ini. Jadi apa itu tentang musik. Jadi saat ini saya sudah kedatangan tamu nih. Ada seorang yang sudah tidak asing lagi sebenarnya di mata kita, di kalangan nasional pun sebenarnya sudah meroket namanya nasional. Ya, gitu. Jadi please welcome Andri Prianta. Ya, aka Boger. Enaknya manggil apa ini Mas? Bandre. Kopi Bandre. Andri aja kok. Andri, oke Mas Andri. Mas Andri sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Songwriter, arranger, guys. Komposer ya. Terus kemarin juga video maker. Video juga kan ya? Iya, cuma enggak lo bikin video enggak cuma kayak direct aja biasa. Dan yang pasti good father lah. Utama. Good father. harus. Jadi Mas Andri ini adalah salah satu insan yang di dunia musik mungkin namanya saat ini lagi melejit. Ya. Ya sedikit. Hasilnya karyanya ini lagi banyak diperbincangkan orang dan bahkan banyak covering dari karyanya ini. Dan dia dari sedikit informasi bahwa dia juga seorang supporter gitu ya Mas. Basicnya supporter. Berangkat dari seorang supporter gitu. Dan dengan bangga menyatakan bahwa saya masih supporter. Masih supporter. Jadi itu catat, masih supporter. Jadi idealisme supporternya juga masih tetap akan dijaga gitu Mas Andri ya. Sedikit Mas Andi memperkenalkan diri dan mungkin apa ya istilahnya histori dari perjalanannya sendiri. Dari mana ini Pak Gendut? Karena dulu kita kenalnya awalnya nggak dari sepak bola, kita di jalan. Jadi kalau banyak teman-teman yang nggak tahu mungkin kalau dulu kita kenalnya malah nggak dari sepak bola. Bukan dari sepak bola. Dari skena pang-pangan. bikin acara pang-pangan di Bangker gitu. Tapi kan orang nggak banyak tahu karena orang mungkin tahunya sekarang itu kan bikin lagu itu kan semua. Cuma kita dulu 2005 2006 dari 2005 nongkrongnya di dekat BI di jalan. Masih dengan celana ketat. Penuh dengan tampilan. Kalau harus pakai plastik dulu. Dan itu memang lagi hit pada waktu. Iya, karena
saat itu mungkin anak muda kayak gitu semua, hampir rata-rata. Di periode 2006 memang anak Pang-pangan. pange lagi ya, dan bahkan seminggu sekali itu pasti ada event Acara acara gitu. Nah, kita Pasti- bilang ada acara, ya. Ada gigs. pasti berantem. Ada gigs. Nah, pasti berantem. Dan pasti mabuk setiap minggu. Jangan ditiru tapi. Jangan ditiru. Gitu. Dan berangkat dari situ Mas, berangkat dari situ bahwa Mas Andri ini kan juga kita tahu Mas Andri ini nggak hanya seorang yang tiba-tiba instan. Tiba-tiba instan. Kemudian kalau tadi dibilang istilahnya berangkat dari seorang yang kita kenal di jalanan, terus kemudian jadi supporter. Kiprahnya gimana di supporter itu sendiri? Kalau sepak bola karena rumah saya kan kebetulan dekat sama Stadion Mandala Krida, jadi di sebelah utara Mandala Krida itu ada kampung. Kalau anak-anak sekitar kampung situ ya kalau nonton sepak bola atau kalau istilah orang Jawa bal-balannya ya di Mandala Krida. Jadi ya awalnya dari SD sering nonton apa sama teman-teman. Akhirnya lama-lamaan malah jadi kayak kebiasaan akhir pekan akhirnya. Ya, pengisi weekend gitu. Pengisi weekend anak-anak ya zaman dulu yang ibaratnya nggak beli tiket, ada orang tua, Pak gandul, nunut apa bahasa. Itu masih di dunia sepak bola situ. Jadi awalnya di situ. Berangkat dari situ ya, berangkat dari situ. Tapi kenapa kemudian memutuskan diri untuk aku jadi supporter lah gitu? Ya mungkin pas era lulus SMA itu ya masih belum terlalu dalam menggeluti sepak bola. Awalnya cuma nonton terus di periode 2010-2011 itu ya mulai yang penasaran sebenarnya kok kayaknya menarik nih sepak bola untuk selain ternyata nggak cuma kita nonton bola pulang, enggak, ternyata banyak sisi-sisi yang menarik di situ. Kita bisa dapat banyak teman, banyak komunitas, kita bisa masuk ke komunitas A, komunitas B. Jadi istilahnya nambah link dan nambah teman di situ. Itu salah satunya. Makanya kenapa sepak bola itu nggak boleh dipandang istilahnya hanya dipandang negatif terus gitu ya. Jadi banyak sisi positif yang bisa didapat. Salah satunya adalah banyak teman, banyak saudara kayak gitu. Kalau gini Mas Andri, jadi saya bilang gini, orang menggeluti dunia supporter, dunia sepak bola, itu kan, saya mengkategorikan ada 3. Yang pertama itu adalah hanya iseng-iseng. Jadi iseng-iseng aku nonton bola, aku jadi supporter. Yang kedua itu memang hanya karena ikut-ikutan aja. Kan beda nih iseng-iseng sama ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan. Ya, yang ketiga ini benar-benar yang memang seperti ada filter sendiri gitu. Nah, kalau Mas Andri sendiri awalnya dari mana nih? Apa memang ikut-ikutan kemudian atau bagaimana gitu? Kalau ikut-ikutan mungkin karena masa kecil ya. Kalau masa kecil kan temannya pada kemana kita ikut ke sana. Jadi pasti semuanya berawal dari ikut-ikutan atau enggak iseng-iseng. Pasti semuanya kayak gitu. Cuma lama-lama menemukan, ini kayak kok ini nonton sepak bola ini kayak mewakili kebanggaan kotaku akhirnya gitu. Akhirnya ya coba belajar, coba mendalami apa sih arti supporter, apa sih kebanggaan nonton bola tuh apa sih, keasikan kayak gitu sih. Awalnya ya pasti iseng-iseng semua. Dan sampai akhirnya perlu diketahui bahwa Mas Andri ini juga salah satu leader di sebuah komunitas supporter ya. Sebuah komunitas supporter gitu. Sempat menjadi leader dan bahkan dari situ mungkin kemudian berawal yang kita masuk ke istilahnya ada sebuah musikalitas yang bisa dimasukkan ke dunia supporter gitu ya, berawal kayak gitu. Nah, kalau dari sisi itu Mas, kalau kita ngomong bahwasanya mungkin orang tidak akan berpikiran bahwa apa ya iso nyambung seperti itu kan. Apakah bisa nyambung antara ini musik dan ini dunia bola itu apakah nyambung? Tapi ternyata kalau melihat dari Mas Andri sendiri kiprahnya ya ternyata bisa nyambung gitu. Nah, di situ awal mula Mas Andri untuk istilahnya bukan menggeluti ya, apa ya istilahnya, kayak berpikiran awal bahwa aku pengen menciptakan sebuah musik yang mana itu adalah berbau supporter atau berbau sepak bola. Itu awalnya gimana?
Awalnya ya sebenarnya kalau ngomong musik dan sepak bola itu emang dari budayanya emang udah berdekatan, di luar sana pun seperti itu kan. Cuma kalau saya sendiri ya di Jogja mulai ya karena mungkin dulu sempat ada era yang sempat ada album apa ya dulu yang ada Endang Sukamti, ada macam-macam itu kan sempat ada juga. Cuma kan lama nggak ada lagi karena saya masuk di dalam sebuah wadah komunitas belajar musik di tahun 2000 berapa ya? 13 atau 2014 itu udah nggak ada lagi ya. Pas itu ya cuma dengan lagu-lagu yang sama, cuma pas saat itu kayak ya karena masih muda ya saat itu, jadi kayak wah ini kayaknya seru nih dikasih kita bikin lagu, bikin chant baru, bikin lagu. Saat itu kita juga difasilitasi oleh salah satu presiden terdahulu Pak Eko, pernah bilang, Pak gimana kalau kita bikin apa ya chant baru, lagu-lagu baru. Oke, nggak apa-apa. Ya akhirnya kita dikasih jalan, ya udah akhirnya kita Dan bikin. bahkan salah satu lagunya sampai sekarang pun jadi anthem di wadah itu. Jadi anthem di klubnya, malah di klub sekarang kan. Kalau tadi dibilang bahwa dulu pernah ada album, ya, saya pun juga tahu ada album seperti itu. Tapi mungkin karena belum ada banyak ini informasi yang masuk ke kalangan supporter, yang bahkan yang di supporter sendiri pun juga nggak banyak yang tahu juga kan gitu. Padahal kalau di luar negeri pun juga banyak istilahnya. Dan ini ternyata belum banyak yang mengetahui bahwasanya ternyata ada kesinambungan istilahnya. Iya. Gitu. Ada kesinambungan dan ini bisa menjadi sebuah apa ya istilahnya perwujudan kreativitas juga ya istilahnya kayak gitu. Jadi kan kalau cuma chance mungkin ya cuma gitu-gitu aja kan. Kalau ditambahin sebuah lagu mungkin ya jadi lebih banyak pilihannya. Ya biarpun dengan saat 2013 itu kan belum banyak musisi yang masuk di sepak bola nih. Nah, ini kayak ada sedikit ruang buat orang-orang baru kayak saya dan teman-teman, ayolah bikin karya gitu. Akhirnya ya bikin anthem itu, AYDK itu. Yang awalnya tadinya buat anthem buat sebuah wadah, akhirnya malah sekarang udah jadi sebuah klub, ya alhamdulillah bisa diterima. Biarpun musiknya ya cuma gitaran kayak gitu. Ya karena dulu terbatasi oleh apa ya SDM, karena teman-teman saya yang mau diajak band-bandan juga udah mungkin satu gerombolan itu nggak ada, mungkin 1-2 gitu. Jadi ya wis lah akustikan aja gitu. Ya dengan maksud teman-teman yang lain tuh ikut terpancing buat ayo ini gitaran aja bisa. Kenapa nggak teman-teman yang punya skill band-bandan nggak bikin lagu tentang sepak bola? Akhirnya ya sekarang udah mulai banyak lagi nih band-band yang mengusung tema sepak bola, ya regenerasi berjalan. Dan mungkin sudah ada istilahnya mulai ada edukasi yang masuk ya istilahnya seperti itu ya, edukasi bahwasanya ternyata dunia musik itu bisa diafiliasikan ke sepak bola. Iya, gitu ya, pasti bisa. Oke. Kalau Mas Andri sendiri melihat perkembangan ini sebatas mana sih saat ini dibandingkan yang dulu ya, sama yang dulu? Siapa apa musik? Iya, musik di sepak bola ini kita pasti ngomong. Udah banyak. Setiap klub pasti sekarang punya seperti kayak band yang membawakan lagu-lagu sepak bola. Di Jogja pun juga banyak teman-teman yang mulai bikin circle tentang lagu-lagu sepak bola. Ada kemarin terakhir kemarin di Jakarta ada Persija itu bikin acara sepak bola kan. Apa namanya? Di Jogja juga Sofyan Hadi yang bikin acara musik-musikan. Jadi berarti memang edukasi ini sudah mulai masuk ya istilahnya, bahwasanya musik ini memang bisa diafiliasikan kuat ke sepak bola. Di Jogja tuh banyak sebenarnya band yang membawakan lagu, cuma belum ada yang merangkul dan mewadahi untuk, ya ada sih kayak komunitas yang kemarin tuh apa yang FTTS itu kan dia memfasilitasi teman-teman yang punya lagu tentang bertema tentang sosial dan sepak bola tuh dijadikan satu, dibikin album akhirnya. Cuma ini kan akhirnya jadi sebuah gerakan lama yang ada lagi kan, album sepak bola ini ya. Semoga berlanjut setiap tahun FTTS membuat acara kayak kemarin yang kolektif itu bisa berkesinambungan antara seperti itu. Siapa tahu PSIM ataupun Braja Musik malah bisa juga membuat acara yang bertema serupa, memfasilitasi teman-teman yang punya
karya tentang sepak bola, akhirnya malah jadi banyak kan yang Dan tidak menutup kemungkinan nanti akan ada festival yang istilahnya di situ diikuti oleh band-band dari berbagai macam supporter gitu. Iya, mungkin bisa juga. Jadi jambore musik, tapi jambore musik sepak bola gitu kan, keren kan. Gitu. Dan semoga bisa jadi jalan baik untuk sepak bola di Indonesia, yang mana supporternya itu tercap oleh orang-orang netizen bilang bahwa sepak bola itu nggak ada gunanya, sepak bola itu nggak bermutu. Tapi ternyata di sini satu sisi ternyata sepak bola itu ada sisi yang memang punya istilahnya punya kelebihan sendiri gitu, dengan dikaitkan dengan permusikan. Oke, brother. Jadi kita balik lagi setelah tadi ada pembahasan yang menarik nih tadi, sedikit banyak Mas Andri Vogel sudah menceritakan bagaimana awal mula beliau ini nyemplung itu bahasa Indonesianya apa sih? Masuk ya, terjun ke dunia supporter, kemudian merambah ke musikalitasnya yang mungkin diasah di sepak bola. Jadi mental itu. Nah, ini Mas Andri, jadi aku kok agak kagok ya nek ngundang Mas Andri, Mas Vogel ngono ya. Jadi gini Mas Andri, kan kita tahu nih, apalagi di Jogja ini kan sudah mulai banyak event-event yang mana teman-teman supporter, teman-teman sepak bola itu mulai melirik bahwasannya mereka mulai bikin acara yang mana sudah mengganti dari tradisinya. Biasanya supporternya dangdutan dan lain-lain. Tapi sekarang sudah mulai banyak event yang mereka itu menggunakan musik, menggunakan band, menggunakan ini sebagai event yang mereka gelar gitu. Nah, kalau Mas Andri sendiri punya semacam kiprah atau ini enggak, semacam catatan tersendiri di dalam event-event tersebut, ada nggak? Atau yang paling bermakna lah istilahnya. Kalau bermakna sih mungkin pas kemarin main di FTTS itu yang di acara kolektif itu kan, ya karena bermain di tempat yang dimana teman-teman dari awal tuh memondasi sebuah acara yang bertajuk sepak bola, yang biasanya kalau ada acara laskar, acara apa itu kita pasti dangdutan ya. Itu kayak keresahan teman-teman FTTS atau keresahan teman-teman banyak teman-teman di Jogja bahwa ya udah, karena kita supporter ya basicnya band-bandan atau bermusik lah di situ. Kalau untuk opening gitu oke lah dangdutan, karena sudah banyak panggung tanpa bukan hanya di panggung sepak bola pun dangdut sudah jalan. Tapi kenapa kok istilahnya setiap ada acara bertajuk sepak bola kok mah dangdutan? Ya bukan nggak melirik bukan nggak melirik jalan yang lain dicoba gitu ya. Ya bukannya dangdutan jelek atau enggak, karena sebenarnya udah kayak roots yang berbeda, harusnya dipisahkan. Tapi ya nggak apa-apa sih sekali-kali untuk. Tapi kalau terus-terusan mungkin wah kok sepak bola sekarang mah dangdutan. Tapi mungkin kan Mas, jadi itu sudah menjadi ruhnya supporter Indonesia gitu loh. Jadi ya, di luar negeri mungkin ruhnya supporter kita mau musik ya yang keras, cadas gitu kan. Indonesia Nah itu makanya kan seperti itu. Mungkin harus jadi ruhnya supporter Indonesia yang mana kalau berbicara tentang musik dangdut. Bahkan itu nggak bisa disalahkan karena itu kultur aslinya. Makanya saya bilang, makanya kan dulu pun juga di periode 90-an ke sana itu kan chance ataupun anthem, bukan anthem ya, zaman dulu mungkin belum mengenal apa itu anthem, tapi chance atau nyanyian dari lagu dangdut. Nah itu makanya saya ngomong gitu kan. Iya tuh kayak Cucak Rowo yang dibawa ke stadion terus dan banyak lagi gitu. Mungkin beberapa orang berpikiran bahwa ya udah itu kulturnya Indonesia dangdut ya kan. Cuma anak-anak muda yang masih baru tumbuh, yang masih ibaratnya wah bal-balan nih band-bandan kayak gitu kan ada juga mungkin. Jadi nggak bisa nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah kalau. Tapi ini toh juga bukan suatu perubahan kultur bukan. Tapi mungkin ada sebuah inovasi atau apaan kayak gitu. Iya. Mengikuti pergerakan zaman. Kan kayak gitu. Jadi istilahnya ya apa yang saat ini lagi ngehit atau lagi ada yang mungkin diikuti ya. Tapi
Nah, saya sih setuju juga sih, karena notabene ternyata hal ini juga menarik. Jadi ada banyak acara, bahkan kemarin yang saya contohkan ada di Jakarta itu yang Tributo Sofyan Hadi, yang tidak live pun banyak yang nonton gitu loh. Jadi berarti sudah banyak orang-orang yang melihat bahwa di sepak bola itu musik juga jadi bagian dari itu gitu. Iya. Jadi ya, nah saya Sebenarnya kayak sah sih gitu. jadi sebenarnya cuma kayak gerakan membalanskan. Ya dangdutan tapi juga ada band-bandannya Ya. gitu. Jadi biar ada pilihan. Jadi kalau setiap acara, wah di sana ada band-bandan, di sini ada dangdutan, bisa jadi pilihan teman-teman yang seneng dangdutan ya dangdutan. Dan bahkan kosidahan pun nanti bisa ya. Bisa. Jadi supporter syariah, supporter Kayaknya syariah. lihat Loh, yang tapi kasih ada loh supporter syariah Mas gitu. Ada. Saya sering menemukan di cuplikan stadion tuh, ya mereka bersupporter, mereka dukung timnya, tapi nek wancine beribadah ya beribadah. Gitu. Saya kan juga. Oh iya gitu ya. Ya amat tuh Mas. Aman. Aman ya. Jadi gitu. Nah ide sendiri Mas Andri, ide sendiri muncul dari mana sih untuk mengangkat sebuah musik Lagu sepak bola. ke sepak bola? Idenya ya paling deket dari kehidupan kita sih sebenarnya. Kalau bikin lagu tuh pasti ya hal yang paling deket aja. Kayak misalnya yang paling IDK gitu kan. Ya, itu kan ngangkat tentang kebersamaan supporter kan. Pada era itu mungkin sering chaos antara supporter. Di dalam Mandala Knida sendiri kan ada supporter A dan B. Ya untuk melebur, bukannya mempersatukan, cuma untuk melebur suasana biar nggak gontok-gontokan terus, kan harus dibikin lagu yang mempersatukan. Apa saat itu kan belum ada mungkin. Ya itu mungkin cikal bakalnya IDK itu kan lagu untuk mempersatukan semua kalangan seperti itu. Tapi tetap jiwa supporternya Mas Andri akan terjaga terus gitu ya istilahnya. Ya. Nggak akan bakalan, walaupun kemudian beralih ke musik atau kemudian menjadi seorang musisi pun juga seperti yang tadi dibilang kan ya berangkatnya dari seorang supporter saya mungkin beda dengan musisi yang lain yang berangkat dari mereka dari band-bandan, ya senang sepak bola tapi mereka tetap band-bandan. Mungkin mereka masih jaga nanti enggak misal main di sana nanti nggak boleh. Kalau aku kan berangkatnya dari ini yang menarik. Ini yang menarik. Mau tak tanya ini. Kalau dari saya kan karena saya berangkatnya dari sepak bola. Teman-teman saya banyaknya dari sepak bola. Terus kebetulan setelah itu saya bikin project band band yang saya sekarang, sama bikin beberapa lagu untuk teman-teman saya. Ya saya nggak bisa menutupi karena saya berangkatnya dari sepak bola seperti itu. Jadi tergantung nanti pendapat orang. Wah, yang bandnya Andri itu supporter ya akhirnya dicap seperti itu nggak masalah, karena tinggal persepsi seseorang kan. Misalnya cara pandang mereka tentang musik seperti apa, yo harus memisahkan mana sepak bola mana musik seperti itu. Ini yang menarik, yang mungkin juga kebanyakan orang juga akan berpikiran untuk orasi. Seperti kita tahu kalau semuanya kemarin banyak bermunculan misal kayak si Rian Demasif yang memakai baju Persija, terus kemudian ada si Bajaj itu yang memakai baju Surabaya. Persebaya. Mereka mulai menampakkan diri nih. Padahal sebelumnya kan istilahnya mereka menjaga nama besarnya mereka di karirnya mereka gitu. Nah, satu hal yang menarik saya tanyakan ke Mas Andri ini. Saat ini kan kita tahu sendiri Mas Andri Prianta yang walaupun istilahnya orang itu nggak banyak tahu. Cuman karyanya Mas Andri itu banyak dikenal. Alhamdulillah. Dari tribun yang kasar keras sampai ke Korban Janji menepi. Terus menepi. Siapa yang nggak tahu kan? Bahkan sampai kemarin saya melihat ininya melihat update-nya, bahkan menipu pun sudah mulai di covering musisi-musisi di artis nasional ya Mas ya. Alhamdulillah. Korban Janji mungkin Mas Andri masih malu-malu gitu di belakang layar kan istilahnya, hanya sebagai songwriter Mas ya. Dan dibawakan oleh Glenn Waton. Kemudian terangkat ke menepi ini mulai menampakkan diri. Nah, bahkan sampai di cover oleh Indah Ungu Mas ya. Iya. Covernya itu Mas ya. Indah Ungu, terus kemudian ada Nino Kuyak ya terakhir kemarin. Oke, royaltinya gua Mas. Oke, royaltinya berarti ya. Alhamdulillah. Ya itu karena gimana ya? Ya karena ya kalau diurus dengan benar mekanisme distribusi lagunya, ya akhirnya ya bisa jadi seperti mata pencarian juga. Pertanyaannya.
nggak takut Mas, karir yang jenengan bangun mulai naik ini, kemudian ada anggapan yang tadi sudah dibilang juga bahwa kowe iki supporter iki. Apakah sebenarnya tidak takut gini, itu untuk mikirnya menjatuhkan jenengan gampangnya gitu, kayak gini, gitu. gampangnya. Jadi kalau klub sepak bola kan dulu awalnya hobi. Terus klub yang saya suka kebetulan perwakilan dari kota saya. Mungkin Mas Mame kalau lahirnya kayak tadi yang diomongin Real The Massive orang Jakarta, pasti dukungnya Persija, nggak mungkin dia dukung Bali United gitu kan, nggak mungkin. Jadi ya kalau laki-laki pada umumnya senang sepak bola lokal pasti sepak bola kotanya. Kebetulan saya Jogja, otomatis PSIM. Jadi ya serah kayak persepsi orang, misalnya kita punya rival sepak bola daerah mana gitu. Oh Mas Andri PSIM, ya udah terserah, nggak apa-apa. Mereka ngecap saya sebagai supporter ini rival mereka juga nggak masalah, toh yang akhirnya dinikmati kan karyanya. Kalau ya kembali ke diri kita sendiri sih. Kalau saya kan dari dulu emang tipikalnya orang ya udah nonton bola aja gitu. Jadi nggak yang terlalu ada keributan. Tapi seharusnya kan hal itu bisa jadi ini ya Mas, jadi sesuatu hal yang bisa mendewasakan kita ya. Istilahnya ya kita pun di sini juga akan memberikan edukasi. Istilahnya kalau memang musik ini bisa dimasukkan ke sepak bola, tapi tidak selamanya apa yang ada di sepak bola ini bisa dimasukkan ke musik. Istilahnya musim rivalitas atau apa. Akan berbeda urusannya gitu istilahnya. Dan dalam sepak bola pun rivalitas sepertinya hal yang wajar. Cuma akhirnya memang harus ada Mas. Harus ada. Kan perlombaan itu harus ada rivalitas. Rivalitas pasti harus ada. Cuma akhirnya anggapan itu pasti ada dua anggapan. Yang pertama sudut pandang orang umur berapa dulu ini. Kalau seperti kita yang udah di 30 ke atas mungkin ya wes kita rivalitas 90 menit. Kita lihat bola misalnya pas derby atau apa ya udah cukup 90 menit. Cuma pas saat muda pun saya tidak memungkiri bahwa saya juga sempat ada di jalan yang panas-panasan seperti itu juga ada. Cuma sekarang udahlah. Kita giliran kita nakal gitu Mas. Ya insya Allah enggak. Aku berarti aku enggak pernah nakal. Enggak nakal sih, cuma ya sempat teman-teman yang lain. Jadi akhirnya di umur yang sekarang yang udah orientasinya udah berbeda kan. Kalau dulu ya sepak bola seperti ya harus total tenan. Kalau sekarang kan harus ada keluarga yang harus dihidupi, anak yang harus dibelikan susu dan makanan. Jadi banyak sisi yang akhirnya membuat kita untuk lebih mana sih yang prioritas, mana yang di nomor 2 kan, seperti itu. Jadi tapi bagi saya ini pesan juga buat semua brother nih, istilahnya rivalitas itu tidak harus dengan rivalitas yang berantem atau rivalitas yang rusuh-rusuh. Banyak bidang yang bisa untuk menyalurkan rivalitas itu. Bahkan di musik pun sebenarnya bisa. Kalau saya bilang rivalitas di musik ini bisa diwujudkan dengan ayo adu kreativitas untuk menciptakan sebuah lagu yang mungkin ayo api-apian kemudian seperti itu. Makanya saya bilang tadi kan ada festival yang mungkin nanti bisa ada jurinya. Itu kan pikiran di Mas Mame yang di usia 30 ke atas. Makanya ini kan kita memberikan edukasi. Mungkin gitu, kalau saya pernah tanya sama teman-teman yang di usia 20-an gitu, mereka tetap soalnya orang tentang rivalitas itu kan ada sisi orang yang pernah menjadi korban atau orang yang bergelut di dalam gontok-gontokan itu, mungkin mereka tetap nggak bisa suruh ibaratnya kebacot loro. Mungkin kebacot itu. Kebacot cedera. Iya. Cedera. Seperti kita yang ibaratnya cuma di luar di luar kekerasan itu mungkin ya wis lah, buat apa sih diterus-terusin. Ya. Ibaratnya kita tuh lewat jalan sebelah sana tuh udah tempatnya rival, kenapa kok diterus-terusin? Kita tuh satu kota kadang kayak gitu, kadang gontok-gontokan. Cuma hal-hal seperti itu kan nggak bisa juga diterima. Wis toh, udahlah kita damai aja sama mereka, ibaratnya gitu. Bagi orang-orang yang pernah merasa terlukai oleh kejadian A dan B mungkin itu nggak bisa diterima, Mas. Jadi ya sekarang kita kita dengan rootsnya seperti itu. Teman-teman yang masih di di lingkungan yang mungkin masih panas dan seperti itu, ya udah mungkin mereka nanti bakal menemukan jalannya sendiri nanti. Gimana dalam artian gini, bahwasannya rivalitas itu nanti ada tempatnya, kan istilahnya seperti itu. Rivalitas itu ada tempatnya, dan jangan pernah memaksakan untuk memadukan rivalitas ke banyak hal gitu istilahnya. Harus ada tempatnya lah. Dan ini juga kita ingin memberikan edukasi juga ke semua teman-teman supporter yang ada di Indonesia ya, khususnya bahwasannya
kita ini hidup juga nggak hanya tentang sepak bola gitu. Kita hidup juga ada sosial, ada ini. Jadi tidak memungkiri juga pada saat kita bekerja di satu perusahaan ternyata barengan itu rival gitu kan. Oh yo arep ning kantor arep gontok-gontokan kan nggak mungkin. Tetap harus kita juga harus profesional pekerjaan. Nah, di musik ini sendiri pun saya bilang bahwa apalagi di Jogja. Awal saya tuh yang berdekatan istilahnya. Nah, sangat. Dulu kan kerja beberapa tahun sempat kerja di salah satu kafe di Jogja. Karyawannya mungkin lebih dari 30 orang. Banyak juga dari tempat yang rival kita. Tapi ya di tempat kerja tuh mereka aman-aman aja. Maksudnya apa ya, masih bisa apa ya, ngobrol dengan enak. Tapi pas saat sepak bola kok kayak gini. Jadi saya pun juga berangkat dari supporter seperti itu Mas. Istilahnya pada saat saya berada di satu lingkup yang mana itu berbeda-beda, Mas, justru rivalitas itu jadi bahan hanya bercandaan gitu loh. Sekarang kan iya tempat kerja kayak gitu Mas. Masih berjalan ini kan. Iya. Karena ternyata memang ya mungkin memang benar usia pendewasaan itu 25 tahun ke atas lah istilahnya. Tapi ya kita kan nggak mungkin juga mau bertahan seperti itu terus gitu loh. Yang jelas orang-orang yang udah punya orientasi berpikir yang ibaratnya wah kita mikir anak keluarga mungkin bakal seperti itu pikirannya. Tapi untuk anak-anak yang di usia belasan sampai 20 awal gitu mungkin sayo. Permasalahannya sekarang anak belasan tuh udah punya anak Mas. Permasalahan di situ. Jadi harusnya pada saat mereka sudah seperti itu ya harus berpikir dewasa juga gitu lah, ya kan. Terus juga korban banyak kalau ada kerusuhan sepak bola. Jadi kalau sepak bola pengen damai banyakin rabi kasih nikah muda. Jangan ikut pemerintah KB. PSSI kalau mau damain supporternya suruh nikah muda semua aja. Ini parah. Tapi juga biar mereka dewasa semua maksudnya kan kayak gitu. Biar mereka dewasa semua. Soalnya kita pernah muda, tapi mereka kan belum pernah tua. Iya. Gitu. Saya belum tua Mas, saya belum tua. Saya nggak mau dianggap tua. Saya masih muda gitu loh istilahnya. Jadi mungkin pas umur 20-an mungkin ya emosinya masih belum stabil, cara mengelola emosi juga belum ibarat belum matang, jadi ya emosi masih meluap-luap nggak karuan. Terus sekarang udah punya anak, istri, punya pekerjaan, jadi harus mana yang diprioritaskan, mungkin itu yang agak lebih meredam emosi. Jadi memang tidak ada ketakutan ya istilahnya harap dicap harap dicap ini gitu. Iya, insya Allah sih nggak takut. Ibaratnya teman-teman saya juga banyak di daerah rival itu juga banyak. Jadi mereka menerima saya di sana juga banyak, mereka juga main ke tempat saya juga banyak. Jadi ya sama-sama menghormati aja. Berawal dari kita dulu. Ya. Berawal dari diri kita sendiri. Dan semoga dari satu sektor ini nanti bisa membawa perdamaian sepak bola di Indonesia gitu ya, istilahnya seperti itu. Ini Mas, saya ngomong bahwasanya Mas Andri ini mungkin kalau saya bilang sudah malang melintang di supporter juga sudah lama gitu kan. Terus kemudian di sekarang beranjak ke karir musisi itu juga sudah mulai merangkak naik gitu. Harapannya apa sih Mas? Harapannya ya masih bisa nonton sepak bola sampai tua. Masih bisa bikin lagu. Karena bikin lagu yang ibaratnya set job yang project saya yang baru bikin lagu tentang lagu pop atau apa ya. Ya apa ya untuk refreshing lah bikin lagu. Selain untuk cari uang. Tapi tetap akan berkarya di sepak bola atau gimana? Kalau saya bilang ya di dua dunia nih Mas. Mas Andri ini di dua dunia nih. Dua dunia. Musik di sepak bola dan musik di di musisi yang keartisan gitu. Ya, dua-duanya tetap akan dijalankan balance gitu ya. Karena ya itu untuk membayar kepuasan batin saya bikin lagu sepak bola. Kepuasan diri saya. Kalau punya tahun mungkin saya sekarang sudah bikin lagu pang-pangan. Jangan Mas, itu sudah tua. Dan lagi nggak ngehit gitu. Ya bikin lagu tentang sepak bola masih, cuma ada project lain untuk bikin lagu tadi itu, lagu pop, lagu gapuk lah yang ada gapuk, yang ada royaltinya. Dan ini nggak nyambung sekali gitu. Kalau tadi di awal tuh ceritain bahwa berangkat dari jalanan pang-pangan. Lucunya kayak gini. Kemudian supporter. Lucunya gini. Tapi akhirnya di jenjang karir musisinya nyiptain lagu dangdut bapuk coba. Jiger gitu. Itu lucunya gini. Jadi banyak teman-teman follower baru atau teman-teman yang baru. Mas Andri awak kayak gitu. Tatonan bikin lagu gapuk. Yo, gue tuku susu.
Kalau kalian tahu kenal saya pas dari musim umur belasan, mungkin kalian juga bakal kaget. Ya makanya. Ya, cuma ya nggak apa-apa ya, kita nggak harus menceritakan. Tapi memang jalannya sudah seperti itu kan. Ya, masuk ke dunia musik juga nggak sengaja. Ibaratnya dulu kan karena teman-teman saya banyak, terus dikasih kayak request. Dari gue kita dulu bisa nggawe lagu Yoso, nak lagu rock bisa, aja nggawe lagu bahasa Jawa dangdut. Wah apa meneh, apalagi nih. Aku tapi kayak sebuah tantangan tuh. Iseng-iseng lah. Bikin lagu, tak kirimin pakai masih HP Android yang zaman dulu tuh, voice note gitu, tak kirimin. Kuwi lagu apa? Lagu apa ini kata dia? Yowis lagu kuwi, yowis direkam di salah satu studio di Jogja. Jadi ya lagu Korban Janji itu terus ternyata meledak. Dan bahkan sampai Via Valen itu menyanyikan meledak. Sampai sekarang pun juga masih dinyanyikan banyak orang gitu kan. Meledak toh. Terus dapat duit. Saya kaget. Ya karena berangkat dari lagu yang kita nongkrong zaman dulu bikin lagu yang gue senang-senang mabuk kayak gitu kan. Tiba-tiba kita bikin lagu dapat duit. Loh ini duit apa? Saya tanya. Ini lagu royalti buat kamu. Ada orang cover, Mas saya mau izin cover. Ini royalti di depannya kayak gini. Loh ada duitnya. Yuk kayak nggak sengaja aja nyemplung gitu. Jadi kayak wah ya banyak teman banyak rezeki akhirnya ya sudah siap dicap wes bakal dicap sebagai apa ya songwriter lagu gabuk. Siapa ya nggak apa-apa ada duitnya. Biar beli susu gitu. Tapi jangan sampai nanti brother semua setelah nonton ini terus kalian menulis lagu babuk terus gitu. Indonesia kebak lagu babuk nanti. Terus rano semangatin dah. Masa arep gerus terus kan kayak gini. Ya itu jadi ya itu untuk ibaratnya untuk membayar kepuasan batin saya yang lain, saya bikin lagu sepak bola. Kalau untuk nurutin pasar, lagi suruh bikin lagu dangdut ya udah bikin lagu dangdut. Tapi kalau untuk senang-senang saya sendiri bikin lagu sepak bola. Oke. Dan terakhir Mas Andri, saya pengen Mas Andri kasih statement kasih pesan moral untuk teman-teman di supporter di Indonesia khususnya tentang harus gimana sih kita berperilaku sebagai supporter, kemudian mungkin tentang musik di sepak bola ini ada pesan tersendiri nggak gitu? Pesannya buat teman-teman yang baru bersupporter atau yang lagi supporter ya udah nonton bola buat senang-senang aja, nikmati waktu kalian untuk have fun di dalam stadion nonton sepak bola, menikmati gol, beli makanan gitu, pulang seneng nggak gitu. Jadi kalau misalnya tujuannya apa sih kalau mau nonton bola? Saya sih pesannya ya udah buat senang-senang, cari teman yang banyak, cari saudara yang banyak di situ, karena bagaimanapun nonton sepak bola itu kayak sebuah kewajiban pemuda lokal untuk mendukung sepak bola lokalnya kan. Jadi ya didukung aja, ditonton, tapi buat senang-senang aja sih. Karena tahu sendiri federasi kita juga masih seperti itu, jadi ojo terlalu merugikan diri sendiri lah. Ya. Itu aja sih. Dan selalu support teman-teman yang seperti ini gitu ya. Iya. Jadi semuanya brother jangan lupa juga nanti follow juga Instagramnya Mas Andri. Instagramnya Info Cegatan Jogja. Wih kone Mas Bambang Sumantri, Yanto Sumantri gitu. Pinjam jalurnya Mas Anto. Instagram saya Andri Prianta kalau mau berteman. Dan juga jangan lupa subscribe juga di YouTube channelnya dia. Ngat Mombilong. Masih nggak sih Mas? Oh masih. Ngat Mombilong ya, Ngat Mombilong. Alhamdulillah subscribernya 26.000. 26.000 ya. Keren. Yang pengen merasakan indahnya kegalauan, bukan kegalauan sih kan. Jadi satu sisi nikmatnya patah hati di subscribe juga. Dan oke, terakhir Mas Andri, terima kasih sekali atas kedatangan di studio ini. Sama-sama Mas. Dan terima kasih sekali semua bahasan yang mungkin menarik tadi, dan semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman. Ini beban loh buat saya jadi narasumber. Jangan bebannya saya aja. Saya juga bingung lah kok saya dipanggil ini apa ini. Tapi ini menarik gitu loh. Karena mungkin saat ini salah satu orang yang sedang hitkan Mas Andri gitu. Ya enggak, saya jadi karena Mas Sama ini teman saya dari tahun 2005 mau nolak tuh ya gimana, tapi kayaknya saya enggak pantas. Saya takut dibully. Karena pengetahuan saya juga enggak dalam-dalam amat tentang sepak bola, tapi ya oke lah buat senang-senang aja ya, buat senang-senang aja ya. Oke ya. Karena justru ini kan
kita menimbulkan bahwa sepak bola itu ramai monoton. Kita bisa temenan sampai sekarang udah 14 tahun tuh. Kalau 14 di tahun 14 ya, tahun keren ya. gara-gara termasuk sepak bola juga tuh. Nanti bentar lagi kita akan merayakan golden pertemanan gitu. Dapat salam loh Siapa ya? dari Dani. Teman kita dulu. Siapa ya? Oke Mas Andi, terima kasih sekali kedatangannya. Siap. Sukses selalu. Terima kasih. Dan brother jangan lupa tetap support kita di channel kita ini, dan pastinya akan terus mengulas tentang semua sisi sepak bola yang bisa diulas, karena seperti yang saya bilang bahwasanya untuk mengulas sepak bola itu seperti kita menyelam dalam laut yang dalam. Semakin kita menyelam ke dalam, semakin kita akan menemukan semua keindahannya. Oke, see you lagi di next video dari kita, dan jangan lupa untuk tetap komen, share, like, dan subscribe.